juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Membangun komunikasi dengan FIFA dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Baik, selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi. Mirsa, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menjadi tragedi kelam bagi dunia persepak bolaan Indonesia. 131 nyawa melayang dari sebuah ajang pertandingan yang seharusnya menjadi ajang menonton klub favorit bagi para supporter, menjadi sebuah petaka yang membawa maut. Dan buntut dari tragedi ini akhirnya seluruh laga di Liga 1, 2, dan 3 dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lalu apa poin evaluasi agar peristiwa ini tidak terulang? Dan bagaimana pula dampaknya dengan dihentikan Liga 1, 2, dan 3 ini di persepak bola Indonesia? Kami akan bahas di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Dari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Untuk itu keppresnya akan dikeluarkan hari ini. Kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa, kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada periklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat semua. Membangun komunikasi dengan FIFA dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Kami tetap melakukan komunikasi dan akan menyampaikan laporan. Menjawab pertanyaan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Kapolri. Sudah ditetapkan 6 orang tersangka dari tragedi yang menewaskan 131 orang ini. Tadi disebutkan ada mulai dari yang pertama AHR, Direktur PT Liga Indonesia Baru, kemudian ada Ketua Panitia Pelaksana, dan juga ada Security Officer yang jadi tersangka, serta 3 orang aparat kepolisian, Kabak Ops, Polres Malang, dan kemudian ada Dandim Brimob Polda Jatim serta Kasat Samapta Polres Malang yang dijadikan tersangka dalam peristiwa ini. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan dan terkait kasus ini. Mereka juga melakukan pemeriksaan internal terhadap kurang lebih 31 orang personel terkait dengan pengamanan pada saat peristiwa ini terjadi. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana dampak dari dihentikannya Liga 1, 2, dan 3 terhadap dunia persepak bolaan kita. Sudah hadir bersama saya 2 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Farhan, mantan manajer Persib. Selamat malam, Mas Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Mas Budi Setiawan, ini pendiri Football Institute. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Selamat malam Kang Farhan. Selamat malam Kang Budi. Nanti juga akan bergabung bersama kita Bapak-bapak. Ini Mas Andik Haryanto, seorang Aremania yang pada malam naas itu hadir di sana, yang kehilangan anggota keluarganya. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita juga menyampaikan duka cita mendalam ya, belasungkawa terhadap semua keluarga korban yang meninggal dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Saya ingin langsung memulai ke Mas Farhan. Ya. Kita sudah saksikan bersama tadi juga bagaimana perkembangan terbaru. Ada penetapan 6 orang tersangka yang bertanggung jawab. Ini yang paling tinggi nih ya, dari Direktur PT LIB-nya sampai juga aparat di sana jadikan tersangka. Mas Farhan, kalau kita melihat ini memang sejarah kelam yang ada di dunia persepak bolaan kita. Walaupun kita tahu sebenarnya dunia sepak bola kita juga sering terjadi kerusuhan ya. Cuman ini yang paling berat mungkin terjadi. Betul sekali.
ini merupakan duka yang luar biasa untuk kita semua karena bagaimanapun juga yang terjadi sekarang ini korbannya paling banyak. Ya. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya nggak makan korban. Masih segar dalam ingatan saya dalam pertandingan penyisihan Piala Presiden 2022 di Kota Bandung, 2 orang tewas. Ya. Sama, karena berebut masuk kalau ini. Karena waktu itu antara Panpel dengan beberapa pihak itu masih ngotot-ngototan mau tiket online atau tiket manual. Tetapi tewasnya 2 orang saudara kita itu, 1 orang Bogor, 1 orang Bandung, menyadarkan banyak pihak di Kota Bandung sehingga akhirnya Panpel Persib itu memaksakan diri untuk melaksanakan penjualan dan distribusi tiket hanya online. Tidak ada offline sama sekali. Memang kemudian menimbulkan gelombang protes karena mengubah kebiasaan. Ya. Salah satu yang paling menarik adalah sulit akses terhadap situs pembelian tiket. Karena emang kita mesti ngantri. Ya. Kedua, setelah dapat tiketnya susah payah sampai 2-3 jam nongkrongin handphone dan laptop, maka kemudian harus ngantri lagi untuk menukarkannya menjadi gelang. Setelah itu mereka mesti jalan lagi ke stadion di mana menuju ke stadion itu ada 3 kali pemeriksaan gelang tiket dari polisi. Akibatnya di awal-awal pertandingan stadion menjadi sepi, nggak ada yang nonton. Karena proses masuk itu lama ya. Ditambah lagi Persib kalah 2 kali berturut-turut di kandang. Nah ini sampai hari ini walaupun dalam 3 pertandingan terakhir itu stadion sudah mulai nyaman, Persib sudah mulai kembali ke jalur kemenangan gitu. Tetap ada resistensi atau permintaan agar dilakukan kombinasi. Misalnya kalau online tiket tuh kan 1 orang 1 tiket. Ya. Tidak boleh misalkan kita 3 orang nih kumpulin sama saya ya kolektif gitu. Tetap masih ada permintaan, oke lah kita tetap online tapi boleh nggak dibelinya secara kolektif gitu. Karena toh argumennya kalau tujuannya untuk mencegah calo, kita udah online juga masih ada calo gitu. Ya. Ini sebuah proses yang ongoing. Oke, nah kalau cuman menunjukkan sebuah kemajuan. Ada perubahan ya. Nah, kalau melihat kasus yang di Malang ini kan lain hal ini ya. Dengan massa sudah ada di dalam, tapi penanganan di dalamnya itu yang bermasalah. Saya sebetulnya melihat siapa yang menjadi tersangka disebut oleh Kapolri tadi, kelihatannya kepolisian sudah mulai bisa melacak bahwa dan disebutkan oleh Pak Kapolri bahwa penjualan tiket melebihi kapasitas. Over capacity ya dari 38.000. Ditambah lagi satu hal sebetulnya yang tadi juga kan kena security officer-nya kena ya. Security officer itu bukan polisi atau tentara loh. Itu adalah orang sipil yang menjadi panitia pelaksana yang tugasnya security officer gitu. Walaupun dia dinyatakan bersalah karena menarik para steward pada saat kejadian berlangsung, sebetulnya yang perlu juga nanti disidik adalah apakah security officer berhasil memastikan bahwa penjaga pintu tidak memasukkan orang-orang tanpa tiket. Oke, itu juga harus Itu salah satu hal yang paling menakutkan. Ya. Itu paling menakutkan gitu, karena ketika itu terjadi maka akan ada keliaran yang tidak bisa dikendalikan di dalam tribun. Ya? Oke, baik Mas Farhan. Sebelum kita lanjutkan diskusi di studio, kami ingin mengajak Anda juga pemirsa untuk bergabung dengan Mas Andik Haryanto. Mas Andik, sudah bisa bergabung mendengarkan suara saya, Mas Andik Haryanto? Belum. Mas Andik ini adalah salah seorang Aremania, salah seorang supporter yang hadir malam itu di Stadion Kanjuruhan, yang juga
menyaksikan bagaimana chaos terjadi malam hari itu dan Mas Andik juga kehilangan anggota keluarganya. Mas Andik, bisa mendengarkan suara saya? Dengar. Baik Mas Andik, sebelumnya kami ingin mengucapkan duka cita mendalam, kami berbelasungkawa atas kehilangan yang Anda alami. Kami paham mungkin ini masih cukup berat untuk Anda, tapi kami sangat menghargai kehadiran Anda untuk bisa berbagi bersama kami malam hari ini Mas Andik. Mas Andik, mungkin Anda bisa menceritakan apa hal terakhir kali yang Anda ingat ketika peristiwa kerusuhan atau chaos yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kemarin Mas Andik? Mas Andik? Ya, halo. Suaranya nggak? Mas Andik bisa dengar suara saya? Iya. Mas Andik bisa diceritakan kembali Mas Andik? Ya, kami akan mencoba kembali memperbaiki komunikasi dengan Mas Andik yang ada di Malang. Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa. Dua sesi akan kami lanjutkan sesaat lagi.